Yes. Yes. Uh, I hope I can make a better video next time, so you can get some benefit, some mendapatkan manfaat. I hope I can. I just don't have time. I'm very busy. I'm very busy. I have so many things to do. Oh my God. So inshallah, making YouTube needs time, and then it's not as easy as you think. Tidak semudah yang kita pikirkan. Alright guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Welcome warahmatullahi to this class, class bahasa Inggris by Mr. Haidir. Don't forget to watch and subscribe my channel because this is very important for me. For me. And then have you checked your attendance? Sudah cek kehadiran sekalian? Sudah? Sudah cek semua? Saya pikir sudah ya, anak sekalian. Before we start, let's pray to Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa belajar, anak sekalian. Silakan Ahmad Jabal dipimpin doa. Wahid Nani Selasa. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Finish? Finish? Yes. All right. Next one, we are going to read Al-Quran, just like what we are doing in the classroom. Seperti apa yang selalu kita lakukan di kelas, We are going to read Al-Quran, Surah Al-Kawthar. Dina Quran Surah Al-Kawthar. Dina Quran Surah Al-Kawthar. Yes. Ya, oke. Wahid Isnaini Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. Then we are going to discuss, menjelaskan sedikit. Tolong dimatikan mikrofonnya dulu. Kita akan menjelaskan sedikit, anak-anak sekalian. Halo, silakan dimatikan. Matikan dulu nak Dafa. Ya. Matikan dulu nak Dafa. Ya, Majabal, matikan dulu nak. Baik, sudah ya, anak-anakku sekalian. Ya, baik. Kita akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran yang dapat diambil dari Quran Surah Al-Kawthar. Silakan anak-anakku dengarkan baik-baik karena ini sangat penting pelajaran yang dapat diambil dari Quran Surah Al-Kawthar. Baik anak-anak sekalian. Saya mau tanya anak-anak sekalian, apakah kalian tahu tentang Nabi Muhammad SAW? Do you know about the Prophet Muhammad SAW? Tahu ya? And then kalian tahu, apakah kalian tahu bahwa the Prophet Muhammad SAW pernah punya anak? Apakah kalian pernah tahu bahwa Nabi Muhammad pernah punya anak? Pernah? Ya? Ya, mungkin kalian tidak tahu, ada juga yang tahu ya. Tapi the point is, intinya adalah Nabi Muhammad SAW pernah punya anak, anak-anakku sekalian. The Prophet Muhammad SAW had a baby, memiliki seorang bayi, anak sekalian, memiliki seorang bayi. And then pada masa itu, the baby passed away. Do you know passed away? Ada yang tahu artinya passed away? The baby passed away, artinya the baby died. The baby was dead, Bayinya Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia, anak-anakku sekalian, Okay, so the baby was dead, and then
the news, berita tersebut menyebar kemana-mana bahwa bayi Nabi Muhammad, anak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ya. And then bahkan berita tersebut juga sampai di telinga Abu Lahab. Do you know Abu Lahab? Do you know Abu Lahab? Siapa itu Anissa? Abu Lahab. Paman Nabi. Paman Nabi Muhammad SAW. Apakah dia membenci atau menyukai Nabi? Membenci. Benci Nabi, ya, anak sekalian. Berita tersebut sampai kepada telinga Abu Lahab, yaitu orang yang pamannya Nabi yang membenci Nabi Muhammad SAW. Saya tanya dulu, kalau ada berita kematian yang sampai di telinga kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menertawai atau akan mencoba untuk menghibur orang tersebut? Kita akan mencoba untuk menghibur, ya anak-anak sekalian, ya, menghibur. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, anak-anak sekalian? He laughed, dia tertawa, dia menertawai Nabi. He laughed and mock. Apa itu mock? Mengejek Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan Abu Lahab went out to the public, keluar ke masyarakat, and then dia berteriak dengan gembira bahwa the baby of Muhammad has passed away. Bayinya Nabi Muhammad telah meninggal dunia, dan dia sangat senang dengan itu, ya. Oke. Ya, when someone is sad, ya, ketika seseorang sedang berada dalam kesedihan, we want to listen people say something good. Kita mau yang bersedih itu, kita mau mendengar dari orang-orang sesuatu yang baik, anak sekalian. Bukan sesuatu yang malah menyakiti hati kita, ya. Remember, itulah gunanya, itu biasa kita melakukan setiap malam setelah orang meninggal, kegiatan takziah, ya anak sekalian. Kegiatan takziah di mana orang itu yang keluarga yang mengalami kematian itu berusaha untuk dihibur, ya. Nah, berusaha untuk dihibur, bukan malah ditertawai seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab, pamannya Topa, ya, pamannya Topa, keluarganya Topa. Masa begitu caranya, ya? Ini Abu Lahab benci sekali dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian ketika dalam kondisi tersebut, surah ini turun, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk membuat Nabi merasa lebih baik atau feel better, karena lagi diejek oleh Abu Lahab itu, laknatullah, ya anak-anak sekalian. Baik, mari kita fokus kepada ayatnya, anak-anak sekalian. Kalian tahu artinya inna? Apa artinya inna? Ya, inna itu artinya, anak-anak sekalian, adalah sesungguhnya. Inna artinya sesungguhnya. Kemudian a'toinaka, apa artinya? Telah memberimu. Ya, telah memberimu. Ya, ingat anak-anak sekalian, dalam bahasa Arab ata yang pakai ta, ya, yang ada titiknya dua, ata itu artinya memberi, ya. Tapi kalau a'to itu artinya memberi, tapi sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang banyak, sesuatu yang luar biasa, anak-anak sekalian. Di sini pakai ta atau to? Di sini pakai ta atau to? Di sini pakai to, ya. Berarti Nabi Muhammad dikatakan kepadanya bahwa inna, sesungguhnya a'toinaka, kami telah memberikan sesuatu yang banyak, ya, sesuatu yang besar. Kemudian kal kausar, apa artinya kal kausar? Banyak. Ya, kal kausar itu artinya, anak sekalian, adalah banyak dan tidak dapat dibandingkan dengan yang lain, ya. Banyak, nikmat yang banyak dan tidak dapat dibandingkan dengan nikmat yang lain, ya anak-anak sekalian. Apa yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diberikan kolam di surga, ya, kolam di surga, yang mana kita nanti di surga itu kita bisa minum dari kolam tersebut, anak sekalian. Tidak ada yang pernah diberikan kolam seperti ini selain Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi nanti akan membaginya kepada kita semua, insya Allah kita bersama Nabi, ya. Jadi selanjutnya apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah derajat yang tinggi sebagai Nabi Muhammad, ya. Dia adalah penutup para Nabi, ya. Jadi tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah nikmat yang banyak, anak-anak sekalian, ya.
Jadi tujuan dari surah ini adalah untuk merubah psikologi Nabi Muhammad yang dari bersedih menjadi bersyukur. Karena kenapa? Bersyukur karena banyak sekali nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Paham Ki? Paham Ki? Jadi banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, ayat kedua itu berisi tentang apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli artinya maka salatlah, ya, salatlah, wanhar, dan berkorbanlah, ya, berkurban, ya. Ketika Anda, when you are in loss, ketika Anda berada dalam kondisi kehilangan, ask for the help, ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat, dan ingatlah bahwa Allah telah memberikan begitu banyak hal kepada kita semua, ya. Jadi korbankanlah atau berikanlah sebagian. Jadi jika kita memiliki harta yang banyak, berikanlah kepada orang-orang sebagian, jangan juga semuanya, ya. Nanti kita mau makan apa, ya, anak-anak sekalian. Kemudian anak-anakku sekalian, kita lanjut. People happiness, bahwa kebahagiaan orang-orang itu bergantung kepada orang lain, ya. Dan ketika Nabi Muhammad itu memiliki seorang baik, kita akan bahagia, ya, dia akan bahagia. Tapi ternyata kebahagiaan tersebut bukanlah kebahagiaan yang selamanya, ya. Jadi kebahagiaan dari orang lain, anak-anakku sekalian, itu adalah kebahagiaan yang sementara. Jadi jangan mengharap kepada orang lain, ya. Jadi mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena anak-anakku sekalian, mari kita selalu memberikan apa yang kita miliki, ya. Karena kita tidak memberikan hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita, walaupun dia jahat tetap kita berikan kepada dia, ya. Walaupun dia jahat tetap kita memberikan sesuatu kepada dia, ya. Abu Lahab contohnya, anak-anak sekalian, ya, paman Nabi Muhammad SAW yang sering menyakiti Nabi. Itu Nabi tidak pernah berhenti untuk memberikan dia sesuatu, ya. Kemudian Nabi pun senantiasa mendakwai dia. Akan tetapi ingat anak-anak sekalian, ini pelajaran yang paling penting. We cannot change people. Kita tidak bisa mengubah orang lain, anak-anak sekalian. We cannot change people. What we can do, apa yang bisa kita lakukan adalah to change ourselves, to change yourself, ya. Change the way you think, ya, rubah cara berpikir tak, and change your attitude, dan rubah sikap tak, ya, sikap dalam menghadapi masalah, ya. Kemudian ayat 3, inna syani'aka huwal abtar, ya. Apa artinya? Apa artinya di sini? Bahwa ejekan Abu Lahab, ya, ejekan Abu Lahab itu don't care about it. Allah mengatakan kepada Nabi, don't care about it. Jangan pedulikan, ya, jangan pedulikan tentang ejekannya. Ignore it, ya, acuhkan. That's not a problem. Bukan itu adalah sebuah masalah untukmu. Jadi stop worrying people. Berhentilah mengkhawatirkan atau memikirkan orang-orang yang sering menyakiti kita, anak sekalian. Mungkin kita pernah disakiti oleh orang lain. Stop worrying about that, ya. Berhentilah memikirkan itu, and fokus to Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, anak-anakku sekalian, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, surah Al-Kautsar menginginkan kita untuk berpikir positif, ya, anak-anak sekalian. Surah Al-Kautsar menginginkan kita untuk berpikir positif, bahwa apa yang kita kehilangan dari kehidupan kita, mau itu harta, mau itu sepeda, HP, mobil, motor, dan sebagainya, itu is not a problem, ya, is not really a problem, ya, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmat, ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, anak sekalian, the second conclusion adalah fokus to something positive. Fokuslah kepada sesuatu yang positif, not to negative, ya. Misalnya ada teman tak, ya, teman tak itu ada kejelekannya, jangan ya, kejelekannya terus kita lihat, kebaikannya yang harus kita lihat, ya, supaya kita bisa menjadi teman untuk dia, ya, anak-anakku sekalian. Kemudian kesimpulan yang ketiga, your personality, kepribadian kalian is determined, itu ditentukan oleh apa yang kalian pikirkan setiap hari, ya. Maksudnya adalah anak-anakku sekalian,
Jika kita selalu berpikir, setiap hari kita selalu berpikir tentang kejelekannya orang, tentang musibah-musibah kita, apa-apa, tentang negatif-negatif, anak-anak sekalian, maka kita akan memiliki kepribadian yang negatif, ya. Maka mari kita selalu berpikir positif, ya. Seperti Nabi yang walaupun meninggal anaknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan, yang memberitahukan dia bahwa selalu berpikir positif, wahai Nabi Muhammad, karena aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, ya, bahwa anak itu tidak akan membuatmu bahagia, itu hanya akan membuatmu bahagia sementara, ya, sedangkan Allah, aku dapat membuat kamu bahagia selamanya, ya. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat positif kehidupan kita, yaitu membaca Al-Quran, ya. The more ayat of Quran you read, it will make your personality better, ya. Semakin banyak ayat yang kita baca setiap hari, ya, maka semakin baik personality atau kepribadian kita. And then it will make the challenge of your life easier. Akan membuat tantangan atau kesulitan dalam kehidupan kita itu semakin easy, semakin mudah, anak-anakku sekalian. Jadi jangan pernah lupa untuk baca Quran, ya. Baca Al-Quran, ya, baca artinya. And then dalam Al-Quran dijelaskan, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh telah kami berikan mau'izah mir rabbikum, ya, dari Tuhanmu. Artinya anak-anakku sekalian, semua hal di dunia ini itu kebanyakan akan membuat negativity, ya, sifat-sifat negatif dalam hati. Tapi Al-Quran dapat membuat hal tersebut menjadi positif jika kita sering bersama dengan Al-Quran, ya. Kemudian dilanjutkan itu dalam Al-Quran, wa shifaa'un lima fis sudur. Tahu artinya syifa? Dina syifa? Syifa, anak-anakku sekalian, artinya obat, ya, obat bagi hati, ya. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran, kalian akan dihilangkan dari sifat-sifat penyakit hati. Jadi kalau baca Al-Quran, Allah akan mencabut atau menghilangkan sifat-sifat iri hati, atau dengki, atau cemburu, atau sifat-sifat kejahatan yang ada dalam hati kita, ya. Maka mari kita selalu membaca Al-Quran, karena sekarang anak-anakku banyak remaja-remaja yang suka curhat kepada orang lain, ya. Curhatnya itu kepada Allah, ya. Curhatnya kepada Allah sehingga Allah dapat memberikan solusi kepada permasalahan kita, ya. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Be positive and always be with Allah. You will be happy in your life every day, ya. Karena sekalian, insyaallah selalu bersama Allah, maka kalian akan senantiasa bahagia, anak-anakku sekalian. Ada pertanyaan tentang ini? Ada pertanyaan tentang surah Al-Kautsar? Tidak ada, ya. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjut pelajaran kita. Kita akan main game dulu, ya. Kita akan main game. Jadi siap-siap anak-anakku sekalian. Gamenya itu namanya Find the Word. Apa artinya find? Temukan. The word, kata, ya. Temukan katanya, ya. Jadi tentang materi action verbs. Apa itu action verbs? Ada yang tahu action verbs? Yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan. Action verbs, ya. Verbs itu kata kerja, action adalah tindakan. Mari kita lihat. Ini anak-anak sekalian. Ya, silakan cari, silakan sebut namanya kalau kalian bisa dapatkan kata hope. Langsung sebut namanya. Saya Pak, saya anu. Ya, Nadia Zafira. Yang mana, Nak? Dari mana? Dari mana ke mana? Dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Hope. Yang mana dia? Di bawah. Ya. H O P. Ini ya, Nak, Nadia. Iya, Nadia. Thank you. Kamu dapat 100 poin. Oke. Ya. Oke, Nadia 100. Selanjutnya anak-anakku sekalian, mari kita lihat. Find the word crawl. Crawl. Siapa? Mister. Siapa itu? Siapa? Siapa itu?
Siapa? Ahmad Jabal duluan. Silakan Ahmad Jabal yang mana? Crow. 1, 2. Serum, Pak, serum. Zero. Ahmad Jabal. Serum. Siapa ini yang mau menjawab? Apa? Ya, silakan. Bagian mana? Atas, kiri? Paling bawah kiri, Pak. Paling bawah kiri ke atas ya, Serong. C. Ya, Pak. Wow, oke, that's good. Tapi sebelum kita lanjut, I wanna ask Nadia apa artinya hope? Apa artinya hope, Nadia? What is the meaning of hope? Hope. Kalau Ahmad Jabal, apa artinya hope? Berharap. Hope itu berharap pakai e, hope. Hope. Kalau crawl apa? Ya, nanti kita cari sama-sama ya. Berangkat. Ya, crawl merangkak. Kalau hope Melompat. bagus ya. Jadi sebentar kata saya tanya juga artinya. Baik, the next find the word climb. Saya. Siapa itu? Saya. Sebutkan namanya lah. Andi Novel. Andi Ahmad Novel. Silakan Andi Ahmad Novel. Ya, di mana dia? Climb. Persen ke kiri. Ini ke ini ya. Iya. Ya, Caca. What is the meaning of climb? Iya. Memanjat. Oke. Apa yang bisa memanjat? Monyet. Kalau bilang monyet, jangan ya teman bilang. Oke, next. Fly. Saya, Pak. Siapa itu? Ilham Rizky. Tafadhal Ilham Rizky. Yang mana? Sebelah kiri, kanan, atas, bawah? Tengah atas. Tengah atas. L, yeah. Ini ya, nak? Okay, thank you. 100 point for you. Okay. Jadi pelajaran langsung sebut namanya. Oke, misalnya yang menjawab itu Alfat begitu ya. Itu caranya gitu. Next sprint. Iya. Saya, Pak, saya. Siapa itu? Aziga, Pak. Ya, Aziga, silakan Aziga. Sprint. Tengah-tengah dekatnya fly. Tengah dekatnya fly. Mana? Serong, Pak, serong. S. Mana ya? Bukan. Di atasnya ini lagi, ya? Pak. Ini nak Ya, itu, Pak, itu. Alright. 100 for you. The next. Spin. Saya, Mister. Ya, Nadia. Oh, dia terus. Yang baris kedua. Yang dari kanan ke kiri. Terus mau dia apa? Satu-satu, Pak. Spin. Okay. What is the meaning of spin? Berputar. Ya, berputar ya. Jadi spinner itu yang dimainkan biasa anak-anak itu yang autis itu namanya berputar dia, spin ya, sehingga otaknya berputar juga ya, sehingga pusinglah dia jadi orang autis ya. Saya pribadi never play that kind of game, tidak pernah memainkan permainan itu ya. It's like this ya. Putar-putar. Next. Sail. Ya, saya, Mister. Ilham. Reski, tafadhal. Yang bawa dekatnya crawl. Awak dekatnya crawl.
S, S. Mana ya? Di bawah. Baris kedua. Baris kedua dari bawah. S, A, I, L. Oke, 100 for you. Next. Sprint sudah ya? Next, swim. Swim, swim, swim. Saya Pak, saya. Novel, Pak. Saya Pak. Aziga. Novel. Menurun Aziga. Pak, menurun. Menurun Pak, menurun. Dari mana? Kiri, kanan, atas, bawah, mana? Dari atas Pak. Yang kiri atau kanan? Di bawah. Dekatnya crawl. Dekatnya crawl. Ya, iya kan? Oh, ini ya? Ya, itu Pak. Swim. Oke. Next. Dive. Sepa saya. Sepa. Ya, Ahmad Jamal. Dari kanan ke kiri, Pak. Dari kanan ke kiri. Baris Baris keempat paling bawah. 1, 2, 3, 4 ini ya. Iya, Pak. Wow, thank you Ahmad Jamal. What is the meaning of dive, Ahmad Jamal? Dive. Menyelam. Menyelam. Very good. Ya. Mari kita lihat dulu artinya semua anak-anak sekalian. Apa itu hop? Melompat. Melompat. Melompat Pak. Spin. Melompat Pak. Berputar. Berputar. Dive. Menyelam. Menyelam. Climb. Manjat. Sail. Sail. Berlayar. Apa? Berlayar. Fly. Terbang. Bang Pak, terbang. Swim. Berenang. Crawl. Merangkak. Merangkak. Sprint. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek sama ya ini ya. Nah, oke, yang mendapatkan nilai silakan laporkan di WhatsApp-nya Mr. Hai. Do you know my WhatsApp number? Ya Pak. Oke, good. Berapa poinnya, So, Mister? ya 100 masing-masing. Nah, kalau jawabannya itu benar 100 ya. Oke. Oke, so semua ini anak-anak sekalian, hop, fly, spin, swim, dive, crawl, climb, sprint, sail, itu adalah disebut sebagai verb, ya. Apa itu verb dalam bahasa Indonesia? Kata kerja. Kata kerja, bagus ya. Dan lebih spesifik dia disebut sebagai action verbs. Ya, kenapa? Karena dia menunjukkan sebuah aksi, ya, menunjukkan sebuah tindakan. Ya. Ini ada banyak jenis-jenis action verbs, ya. Kita mulai dari sini. Saya mau diartikan ya sekalian. Apa itu walk? Jalan. Run. Lari. Stand up. Berdiri. Good. Buka. Tutup. Beri. Tawa. Read. Baca. Mendengar dan pikir, Fly. ketawa, Sing. nangis, Berpikir. Laugh. tawa, Tertawa. Sing. Nyanyi. Dance. Menari. Cook. Masak. Masak. Cuci. Pull. Nari. dorong, Nari. Dorong. Dorong. Buang. Sleep. Tidur. Tidur. Drink. minum, Minum. makan, Makan. Terbang. menunggu, Berbicara. Sekarang. Oke, very good. bicara, Jadi semua ini anak-anak sekalian, all these things disebut sebagai verbs dan dia adalah action verbs.
Silakan dicari lagi di Google, banyak lagi untuk action verbs yang lain anak-anak sekalian ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar pada hari ini tentang can and cannot ya. Kalian tahu artinya can? Bisa ya, bisa, bukan bisa ular ya, bisa ular ya. Bukan bisa ular ya. Bisa dalam artian ya, dapat. Ya, dapat. Dan ini adalah Tidak bisa. tidak dapat atau tidak bisa. Uses penggunaan dari kata can, yaitu untuk apa? Untuk ability. Apa itu ability? Kemampuan. Kemampuan ya, atau possibility. Apa itu possibility? Kemungkinan ya. Kemudian yang kedua adalah untuk permission. Apa itu permission? Apa itu kita permission? Permisi atau izin ya. Ya, contoh untuk ability, for example, for ability, I can swim. Apa artinya? Saya bisa berenang. Saya bisa atau dapat berenang. You can use my pen. Apa artinya? Bisa menggunakan pulpen. Ya, kamu boleh atau bisa menggunakan pulpen saya. Selanjutnya, cara menggunakannya adalah anak-anakku sekalian perhatikan baik-baik, ini paling penting. Can harus bertemu dengan verb ya, yaitu base form. Apa itu base form? Yaitu bentuk dasarnya itu kata kerja. Jadi contoh, he can speak ya, tidak ada tambah-tambahannya, betul-betul bentuk dasar anak-anak sekalian. He can speak ya, speak ini benar. Kalau he can speak ada s-nya di belakang, tidak boleh, ini salah ya, salah ya anak sekalian, jangan pakai s, speaks gitu. Atau he can to, tidak boleh pakai to, tidak boleh pakai to, ini kalimatnya salah sekalian ya. Paham Miki? Paham Miki nak? Do you understand ya? Tidak boleh pakai speak atau to speak atau speaking, tidak boleh ya, tidak boleh, no. Contoh, I can swimming, oh salah ya. Atau I can reading, salah ya. Atau I can listening music, salah ya, salah nak ya. Jadi harus yang betul-betul bentuk yang murni, tidak ada perubahan ya, bentuk dasarnya. Do you understand sampai sini? Oke? Okay? Ya, bagus. Ya, sepertinya Ramiza sudah paham ini. Nadia dan segalanya semuanya sudah paham, insya Allah ya. Jadi jangan pernah pakai speaks atau to speak atau speaking, tidak boleh. Pokoknya harus bentuk yang pertamanya anak-anakku sekalian ya. I hope you understand. Saya harap kalian paham ya anak-anakku sekalian. And then the next, cara membuat kalimatnya seperti ini ya. Untuk I, you, he, she, it. Contoh, I can speak English. Apa artinya? Saya bisa bicara Inggris. Saya bisa berbahasa Inggris. And then you can ride a bike. Oke, nomor 3, silakan baca. The meaning apa artinya? Dia bisa mengendarai. Dia apa? Dia laki-laki, perempuan atau bencong? Laki-laki ya. Kalau she, dia perempuan, can play the guitar. Bisa main gitar. Kemudian it can swim. Apa itu it? Hewan. Ya, it itu bisa masuk hewan ya, atau tumbuhan. Dia dapat Berenang. Oke, kira-kira apa yang dapat berenang? Bebek. Bebek ya. Ya, kalau lihat bebek, Alfat jangan lihat temannya ya. Next. Untuk yang negatif anak-anak sekalian. Ini tadi kalimat positif. Ini untuk sentence negatif ya. Ada kata-kata not-nya. Kata-kata not, I cannot speak can. Apa artinya? Saya tidak bisa.
Berbahasa Prancis. Saya tidak bisa apa? Prancis. Berbicara bahasa Prancis ya. Kemudian selanjutnya you cannot ride a horse. Kamu tidak bisa menaiki kuda. Ya, mengendarai kuda ya. Kemudian selanjutnya he cannot drive a truck. Pak, izin buang air kecil, Pak. Silahkan. Mengendarai truk. Dia tidak dapat mengendarai truk. Selanjutnya silahkan dibaca. Play the piano. She cannot play the piano. Dia tidak dapat Mainkan piano. mainkan piano. Selanjutnya it cannot fly. Kemudian Bisa terbang. tidak bisa terbang, anak sekalian. Jadi apa yang tidak bisa terbang? Hewan apa? Ayam. Ayam ya. Kodok. Kodok ya, betul sekali Ramiza ya. Iya. Oke, next anak-anak sekalian dengan kata we. Apa itu artinya we? Kami. Ya, kami. We can play football. Apa artinya? Kami bisa main sepak bola. And then you can see the stars. Kamu bisa lihat bintang. Ah, they can dance. Mereka bisa menari. Mereka bisa menari. Next, we cannot play tennis. Kamu tidak bisa bermain tenis. Okay, you cannot see germs. Apa artinya? Kamu tidak dapat see, apa itu see? Melihat germs. Apa itu germs? Nggak tahu. Ya, germs itu nak bakteri. Ya. Kuman. Ya, kuman ya atau bakteri. Selanjutnya they cannot sing. Mereka tidak bisa menyanyi. Lihat kesimpulannya anak-anakku sekalian. Perhatikan ini yang hijau ini. Ya, can semua ya. Di sini cannot ya. Ini untuk kalimat positif, ini untuk kalimat negatif. Lihat setelah can itu adalah kata kerja yang tidak ada tambah-tambahannya. Yaitu speak, write, drive, play, swim. Ini nak ya. Ya, tidak ada itu speak, tidak ada. Ini juga speak, write, drive, play, fly. Ya, tidak ada yang ing, tidak ada yang tidak ada yang tutu, tidak ada. Oke, kemudian ini can play, can see, and can dance. Kalau dalam bahasa Inggris British, dia bilang apa, Jabila? Kalau dance, kalau dalam bahasa Inggris Harry Potter, apa dia bilang? Dia bilang apa kalau British style? Dance. Apa kalau British stylenya dance? Yaitu ya dance, dance. Dance. We can dance. Dance. And then lihat anak-anakku sekalian, ini play, see, sama sing. Betul-betul tidak ada tambah-tambahannya. Ya, I hope you understand. Ya, I hope you understand about this lesson today. Oke, ya, sekalian. Next, kita akan latihan, practice. Ya, practice anak-anak sekalian. Latihan. What can bla 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 do? Apa yang titik-titik bisa lakukan? Ya, I will show you a picture. Saya akan tunjukkan kalian sebuah gambar, and then you say your name. Katakan nama tak. Kalau mau menjawab, ya. Iya. What can titik-titik do? Ya, contoh saya tunjukkan sebuah misalnya sebuah apa ya? Sebuah topi, ya. What can hat do? Apa yang topi bisa lakukan? Jadi kita langsung angkat nama tak, sebut nama tak, say your name, and then menjawab. A hat can protect me from the sun. Begitu contohnya anak sekalian. Paham ya? Paham ya? Ya, gitu. Ramiza, paham Ciki Ramiza? Ya, jadi ada gambar sebentar saya tunjukkan, and then pertanyaannya itu what can titik-titik do? Gambar itu lakukan. Apa yang bisa gambar itu lakukan? Are you ready? Yes. Ya, ini rebutannya, rebutan. Langsung sebut nama. What can alarm do? Alfat, silakan. What can do? Alarm can Satu, dua, tiga, empat, lima. Habis satu. Cabila. Hilang.
Alarm can wake me up. Alarm can wake me up. Apa artinya? Bisa nabangun. Perbaiki bahasanya. Alarm bisa membangunkan saya. Ya, alarm bisa membangunkan saya. 100 point for you, Chabila ya. Okay, the next. What can hair dryer do? Akila. Akila lagi. Hair dryer can dry my hair. Okay, good. 100 again. Okay. Next. What can umbrella do? Alfat. Umbrella can 1, 2, 3, 4, 5. Habis waktu. Next, siapa? What can umbrella do? Silakan, siapa lagi? Sadat. Tafadhal, Sadat. Umbrella can protect me from the rain. Wow, good. Yes, very good, Sadat. Umbrella can protect me from the rain. What is the meaning? Artinya? Payung bisa melindungi dari hujan. Okay, next. What can chainsaw? Chainsaw namanya Nina. What can chainsaw do? Chainsaw bahasa Inggrisnya, Pak? Iya, chainsaw itu rantai chain, baru saw itu gergaji rantai. Ada rantainya itu yang berputar-putar. What can chainsaw do? So can help you to cut the Apa Ilham? Chainsaw can help to cut the tree. help me to cut the tree. Okay, thank you. 100 point. The next. What can glue do? What can glue do? Siapa? Zakia. Silakan Zakia. Ini saya, Pak. Oh, jangan. Oke, siapa? Saya Ya, Chabila. glue can Glue can stick like stick papers, ya. Oke, apa artinya? bisa menempelkan kertas. Bisa menempelkan kertas. Stick ya. Jadi stiker itu anak-anak sekalian adalah stiker. Ya, hal yang menempel ya. Hal yang menempel dia dari kata stick. Nah, selanjutnya the last one, what can flash disk do? Ya, apa? Alfat, Pak. Ya, Alfat. This can save aku ingat tadi. 1, 2, 3, Saya 4, 5. Ya. Habis Alfat. Akila. Flash disk can save some documents or files. Oke, ada lagi fungsi keduanya? Apakah cuma menyimpan saja? And Flash disk can transfer the data. transfer. Ya, transfer the data ya, anak sekalian. Baik, sepertinya sudah jam berapa ini anak sekalian? Kita akan jadikan game yang ini sebagai tugas ya anak sekalian. Sudah hampir jam 12. Ini gamenya pada hari ini anak-anak sekalian adalah tentang 2 facts and 1 hoax. Kalian tahu artinya? 2 fakta dan 1 hoax. Jadi kalian buat 3 kalimat, 2 fakta dan 1 hoax, 1 kebohongan. Tentang apa? Tentang about your abilities, tentang kemampuan tak, ya, tentang kemampuan tak. Contoh, Mr. Hai, I can swim, ya. Kemudian yang kedua, Mr. Hai, I can play gitar misalnya. Ya, gitar. And then the next about Mr. Hai, I can misalnya cook. Coba yang mau tebak silahkan. Yang mana di sini yang merupakan 2 kebenaran tentang Mr. Hai dan yang mana yang hoax? Siapa yang mau? Yang
Next itu I can play guitar. Muhammad Sadat, yang mana? Yang I can play guitar. I can play gitar. Betul sekali ya. Jadi Mr. Hai tidak bisa main gitar ya. Ini namanya hoax ya. One hoax ya ini. Dan duanya ini adalah fakta. Mr. Hai dapat memasak dan Mr. Hai dapat berenang. Oke, kalau sudah dibuat anak-anak sekalian, silakan dikirim ke WhatsApp-nya Mr. Hai. Oke, ya, anak-anak sekalian, thank you so much. If you have a question, boleh hubungi Mr. Hai. And if you don't understand about the material, please watch and subscribe my channel. Okay, thank you so much. Don't forget to send the link of my YouTube channel to your friends so they can watch and subscribe also. Thank you. I will see you again in the next week. Thank you so much. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Makasih. Assalamualaikum, makasih, Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.